Besok liburan kemana lagi ya? Kayaknya semua negara udah pernah aku kunjungin deh. Apa jalan-jalan ke Korea Utara aja kali ya? Nyonya gawat nyonya! Mbak, ada apa sih mbak? Mbak bikin saya kaget aja ya. Awas loh mbak, saya tambahin nanti gaji kamu ya. Maaf nyonya, tapi ini gawat banget nyonya. Saya nemuin uang bekalnya non putri masih sisa di dalam tasnya nyonya. Ini masih ada lagi seratusan juta nyonya. Ini artinya non putri itu nggak ngabisin bekalnya nyonya. Apa? Astaga, Putri. Makin lama makin keterlaluan sekali anak itu. Bisa-bisanya dia nggak ngabisin bekal yang saya kasih. Ya ampun, Mbak. Ini gimana ya caranya biar Putri disiplin ngabisin bekal yang saya kasih? Gimana kalau non Putri itu dikasih asisten keuangan aja nyonya, supaya non Putri ada yang ngawasin keuangannya. Wah, boleh juga tuh Mbak. Nanti kamu tolong cariin ya asistennya. Makasih ya Mbak. Nyonya, ini dia asisten keuangan barunya Non Putri. Selamat pagi Bu Isabel, perkenalkan nama saya Karina, asisten keuangannya Non Putri. Apa saja yang harus saya lakukan ya Bu Isabel? Asisten, tolong kamu awasin dengan benar ya keuangannya Putri. Pokoknya setiap bekal yang saya kasih ke dia, kamu harus pastikan dia menghabiskan semua bekal yang saya kasih. Baik Bu Isabel. Untuk gaji kamu, saya bakal kasih kamu gaji 100 juta dalam per bulan. 100 juta? Tapi jangan sedih dulu asisten. Nanti akan ada kenaikan gaji sebesar 10%. Tergantung dengan kinerja kamu ya asisten. Baik Bu Isabel. Dan kamu bisa menggunakan seluruh fasilitas yang ada di rumah ini ya asisten. Yang pertama ada spa, ada gym, ada bioskop, ada tempat karaoke, ada fast food, ada tempat minum, ada tempat nongkrong, taman bunga, taman kupu-kupu, sampai taman buaya juga ada ya asisten. Tentu saja kamu boleh menggunakan fasilitasnya setelah jam kerjamu dengan Putri berakhir ya asisten. Oh ya asisten, saya juga menyediakan penginapan untuk seluruh karyawan yang ada di sini. Nanti kamu bisa menginap di Hotel Kempinska. Nanti kasih tahu saya ya kalau kamu perlu penginapan. Baik Bu Isabel. Oh ya, saya juga akan memperkenalkan para pegawai yang dekat dengan anak saya. Yang pertama ada Mbak nomor 256. Dia adalah Mbak yang paling dekat dengan Putri. Halo Mbak. Yang kedua adalah bodyguard. Dia adalah bodyguard ketua yang selalu mengawasi dan mendampingi keamanannya non Putri. Dia bekerja didampingi oleh 5 anggota lainnya. Bodyguardnya juga. Selanjutnya ada chef. Dia adalah chef pribadi anak saya yang selalu mengawasi gizi dan kesehatan anak saya. Wah, punya chef pribadi juga. Dan yang terakhir ada kamu ya asisten. Kamu akan mengawasi kinerja keuangannya Putri. Semoga kamu betah ya kerja di sini asisten. Iya Bu Isabel, terima kasih ya Bu karena sudah mempekerjakan saya. Ini buat kamu ya asisten. Wah ngapain ya Bu? Saya lo belum kerja sebulan Bu, baru sehari aja. Kok saya udah dapat gaji Bu? Terima atau saya bakal pecat kamu. Iya Bu. Selamat bekerja ya asisten. Yes. Kenapa Papa nggak bilang kalau aku bakal punya saudara tiri? Mana saudara tiriku orang yang nyebelin itu lagi. Tapi banget ya Ayu sama Ai. Kenapa kamu bisa masuk ke kamarku? Yes, pergi kamu sekarang. Oh ya, punya saudara tiri kayak kamu. Kenapa you nggak mau? Padahal I pengen banget loh punya saudara tiri kayak you. You soalnya kampiungan dan Nora. Kalau you jadi saudara tiri I bisa bebas kapan aja ngerendahin you. It's fun. Yes. Gak sabar banget deh kita bakal jadi saudara. Ya semangat ya saudaraan sama kuat-kuatin mental you ya. Yes. Siapa bilang kita bakal jadi saudara tiri? Enggak. Aku gak bakal mau ya punya saudara tiri kayak kamu. Aku yang paling berkuasa di sini.
beneran nggak mau jadi saudara tiri Ai. Kalau you nggak mau jadi saudara tiri Ai, papi you nanti bisa bangkrut loh. Kayaknya you belum tahu ya. Akhir-akhir ini, papi you itu dapat duit karena mami Ai yang kasih. Apa? Apa maksud yang kamu bilang tadi? Intinya ya, Feli, Papi Yu bisa jadi sultan lagi berkat bantuan dari Mami Ai. Jadi, kalau Yu nggak mau jadi saudara tiri Ai, Yu itu bisa jatuh Miss Queen loh. Yu mau kayak gitu. Jadi terima aja ya, kalau Papi Yu dan Mami Ai bakal menikah lagi. Nanda, kamu setuju kan untuk menikahi anakku Yudi? Ibu ini kok udah nanya nikah aja, basa-basi dulu dong, Bu. Ibu itu nggak suka bertele-tele. Jadi Ibu mau dengar langsung jawabannya dari Miranda. Sebelumnya, I sudah berunding dengan Yudi. I bakal menikahi Yudi kalau Yudi mau membantu I untuk mengalahkan skincare-nya Clara. CLA.RA. Tenang aja Miranda, itu emang tujuan utamaku kok. Aku juga ingin mengalahkan mantan istriku itu. Jadi, dengan bantuan kamu, aku akan membuat mantan istriku menyesal karena udah menceraikan aku. It's easy, Yudi. Selama you mau membantu bisnis ilegal I pasti akan membantu you untuk mengalahkan Clara. Bagus, bagus. Ibu suka dengan calon istri baru kamu, Yudi. Sangat sesuai dengan harapan ibu. Miranda, kamu tenang aja ya. Kebencian Yudi terhadap Clara akan membuat bisnis kamu terbang mengalahkan Clara. Kamu tenang aja ya. Yudi akan selalu membantu kamu. Iya, Bu. Saya nggak sabar banget deh pengen mengalahkan Clara itu. Oke, kita bakal menikah minggu depan. Ya ampun asisten, ini serius saya dikasih duit sebanyak ini sama suami saya. Nggak salah kan ini asisten? Serius Bu Isabel, tadi Pak Raja memberikan uang 500 juta untuk Bu Isabel habiskan hari ini. Buat apa lagi dong ya duit ini? Udah bingung banget loh dipakai buat apa. Pak, Bapak kenapa nangis, Pak? Saya lagi kekurangan uang sekali sekarang, Bu. Hutang saya banyak banget, Bu. Saya bingung banget gimana cara nafkahin istri dan anak-anak saya, Bu. Ya ampun. Pak, ini kebetulan saya ada duit lebih sekarang. Ini buat Bapak aja ya, Pak. Tolong diterima ya, Pak. Ya, ya ampun. Bu, Ibu Sultan ya, Bu. Ya ampun. Makasih banyak ya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak. Yuk, asisten. Makasih ya, Bu. Akhirnya aku dapat duit lagi sekarang. Aku harus pakai ini buat judi, biar aku bisa lipat gandakan duit ini. Orang itu sepertinya mencurigakan. Aku harus selidiki dia. Aku takut Bu Isabel membantu orang yang salah. Bu Isabel, itu adalah orang yang Bu Isabel bantu minggu lalu. Sekarang dia sudah kembali miskin, Bu, karena uangnya sudah habis dipakai untuk berjudi. Astaga, asisten, duitnya malah habis dipakai buat judi. Pak, Ibu, saya boleh minta bantuan lagi nggak, Bu? Tolongin saya, Bu. Saya makin dikejar-kejar sama debt collector soalnya sekarang, Bu. Maaf, Pak. Saya nggak akan bantu Bapak selama Bapak masih berjudi. Judi itu penipuan, Pak.
bukan cara untuk cari rejeki. Itu cuma janji palsu yang ujung-ujungnya hanya merusak diri sendiri. Judi itu merusak hidup, keluarga, dan masa depan loh, Pak. Ibu, kalau Bapak emang benar-benar mau berubah, Bapak harus follow @judi pasti rugi di Instagram dan di TikTok. Di sana banyak cerita nyata tentang korban judi, Pak, dan tips biar bisa lepas dari lingkaran gelap ini. Saya hanya membantu orang yang ingin bangkit, bukan yang hanya terus menyalahkan keadaan. Jadi Bapak buktikan dulu Bapak mau berubah, baru Bapak bisa bicara lagi dengan saya. Asisten, ayo kita pergi sekarang. Judi itu penipuan. Jangan judiin mimpi keluarga Anda. Follow @judi pasti rugi di TikTok dan di Instagram. Karena satu hal yang pasti, judi pasti rugi.